Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Izzatul Humairah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Seperti pada zaman era ini, penyakit virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut, beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM untuk mencegah penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan. Seperti itu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif coronavirus sudah mencapai 1,5 jiwa. Kabar baik, sekitar lebih 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara ini, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa itu dengan sebutan 5M? Itu adalah untuk membantu pencegahan penularan virus corona. Nah, apakah itu protokol kesehatan 5M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, atau setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan pembersih tangan dengan alkohol setidaknya kadar 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun sakit, agar selalu menggunakan masker atau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan saat terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga,
merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Terus setelah memakai masker, yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat saat di tempat umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari karena terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka juga bisa dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Lalu yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga bisa dilakukan menurut Kementerian Kesehatan RI untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semangat sebanyak dirimu menghabiskan waktu di dalam rumah saja, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Lalu cara penyebaran virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung. Orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut itu batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Lalu, dengan mencegah COVID-19, kita juga bisa mencegahnya itu dengan cara vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah salah satu komponen utama adalah antigen komponen kecil yang sudah dimatikan atau dilemahkan dan tidak berbahaya dari suatu organisme penyebab penyakit. Antigen inilah yang berperan penting dalam membentuk antibodi yang akan menjadi bagian krusial dalam sistem imun kita. Antibodi yang sudah terbentuk akan melatih sistem imun dan membuatnya lebih pintar dalam mengenali virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Umumnya setelah pemberian 1 atau 2 dosis vaksin, kita akan lebih terlindungi dari satu penyakit selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Tanpa vaksin, kita memiliki resiko terkena penyakit serius dan cacat yang diakibatkan penyakit seperti campak, meningitis, tetanus, dan sebagainya. WHO memperkirakan vaksin menyelamatkan antara 2 hingga 3 juta jiwa setiap tahun. Itulah mengapa vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu cara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus sebagai langkah pencegahan penyakit. Tetapi satu hal yang perlu dicegah adalah tidak ada vaksin yang memberikan perlindungan 100%. Tetap ada kemungkinan tertular penyakit, namun efeknya tidak akan seberat bila tidak divaksin. Intinya vaksin COVID-19 akan membentuk kekebalan tubuh sehingga tubuh siap apabila terpapar virus corona. Mengapa wajib vaksin? Tahukah kamu bahwa tidak semua orang itu bisa divaksinasi? Orang-orang yang memiliki penyakit berat seperti alergi hingga alasan umur umumnya tidak disarankan mendapatkan vaksin karena mempunyai tendensi komplikasi. Jadi mereka tidak bisa divaksin. Ini menggantungkan harapannya kepada kita-kita yang memenuhi syarat protokol atau syarat divaksinasi agar virus ini tidak semakin menyebar. Ketika kamu divaksinasi,
kemungkinan untuk menularkan penyakit ke orang lain tentu akan berkurang karena resiko tubuhmu untuk terinfeksi penyakit pun turut berkurang. Dengan mengikuti vaksinasi, kita tak hanya menyelamatkan diri sendiri, namun juga melindungi mereka yang rentan. Oke, terus mengapa kita harus vaksin? Ya, karena dengan vaksin tubuh kita akan terlindungi dengan cara membentuk respons antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Jadi artinya vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Apakah setelah vaksin kita boleh melepas protokol kesehatan? Ya, dalam pengetahuan yang saya tahu, sebaiknya setelah vaksin kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan protokol 5M dan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, cukup sekian itu dari saya. Kalau mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.